untuk yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pertuni. Kepada yang bertugas disilahkan. Baik, kami sampaikan terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya yakni mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD Pertuni Jawa Timur kepada Bapak Alfian Andika Yudhistira, disilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah kedengeran ya, Mbak? Ya Pak, terdengar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita bisa ketemu lagi secara online di webinar yang diadakan teman-teman Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Persatuan Nelayan Indonesia Provinsi Timur. Ini yang seri yang kelima. Jadi sudah 5 kali series kegiatan ini dilaksanakan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang
Saya hormati tentu rekan-rekan jajaran Pertuni Jawa Timur, ada Ketua Satu dan tim, Ketua Biro, Mas Tommy, serta kawan-kawan sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Lalu juga teman-teman, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu ini dari berbagai macam waktu ya. Kalau di Mas Tommy hampir jam 12 malam, di Australia udah hampir siang waktunya makan, kalau di sini masih baru selesai sarapan. Jadi emang ini ya inilah zaman sekarang gitu ya, lintas waktu, lintas negara sudah tidak menjadi halangan, tapi ini menjadi apa namanya, semangat kita untuk tetap melakukan yang terbaik di sela-sela pekerjaan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sekalian. Uh, Teman-teman peserta yang berbahagia, tentu menjadi mahasiswa itu salah satu yang paling penting nanti adalah keluarga gitu ya. Nanti akan banyak dibahas bagaimana dukungan keluarga itu betul-betul akan membawa dampak yang amat sangat apa namanya penting untuk teman-teman sekalian. Kawan-kawan yang sekarang ada di Pertuni Jawa Timur itu juga tidak lepas dari dukungan keluarga yang luar biasa. Kalau tidak, maka tidak ada teman-teman di sini. Teman-teman akan ada di tempat lain mungkin. Jadi emang ini sangat berpengaruh, dan saya berharap teman-teman apalagi yang baru-baru jadi mahasiswa ya bisa belajar lebih banyak, dan syukur kalau sedang mendengarkan bersama keluarganya. Kami berharap bisa memberikan banyak masukan kegiatan ini untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Dan kalaupun nggak ikut hari ini, nanti bisa nonton tayangan ulangnya gitu ya. Jadi masukannya bisa lebih banyak, dan harapannya nanti ke depan bisa sharing-sharing secara langsung ya. Baik itu melalui WhatsApp ataupun di yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga 5 series ini bisa membawa dampak yang positif untuk teman-teman sekalian. Mungkin baru ada yang baru join sekarang, dan sebagainya. Nanti tetap dipertahankan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang punya dampak positif untuk teman-teman. Sekian, terima kasih, selamat mengikuti webinar ini. Semoga sekali lagi banyak insight yang didapat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini resmi dibuka, dan nanti juga saya akan memantau sampai kegiatan ini selesai. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ambil alih sebentar ya, karena MC-nya sedikit ada masalah tadi ya. Terima kasih Ketua Daerah. Oh, ini MC-nya sudah kembali. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Kak Zahro, apakah sudah bisa? Oke, mungkin untuk sementara saya ambil alih sedikit lagi ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, kegiatan webinar, kita akan ambil dokumentasi. Jadi mohon untuk para peserta dan juga narasumber, sekaligus dengan panitia, untuk menyalakan kameranya. Apakah Mas Hasbi sudah ada di ruangan Zoom? Mas Hasbi? Tidak ada Mas sepertinya. Adanya Mbak Indah. Oh, Mbak Indah. Oke, oke. Mbak Indah, apa bisa dibantu untuk dokumentasinya? Halo, Mbak Indah? Oke, nggak ada juga. Kalau Ada Mas, Rizal, Hah? sudah ada itu. Oh, sudah. Iya.
Ya, monggo, Mbak. Mungkin dia terlempar saya dari tadi. Keluar masuk. Monggo, silakan. Oke, sudah ya. Baik, Oke. silahkan menyalakan kamera Zoom-nya. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan memasuki acara inti, yaitu webinar tentang peran keluarga dalam perjalanan studi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Dan untuk webinar kali ini kita ada 3 narasumber nih, ya. Jadi yang pertama ada Kak Marsha. Halo Kak Marsha, apakah sudah masuk Halo Kak, Kak Marsha? Halo. halo. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Marsha ini mahasiswa tunanetra di universitasnya Universitas Negeri Malang, betul ya? Iya betul. Oke, kemudian ada juga eh, kita punya 2 narasumber lain juga, yaitu Pak Heri. Ya, ini orang tua dari mahasiswa disabilitas dan juga yang menjadi Ketua Biro Hubungan Masyarakat atau Humas di DPD Pertuni Jawa Timur, yaitu Mas Rizal nih. Pak Heri, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Kabar Waalaikumsalam. baik. Alhamdulillah. Dan yang ketiga narasumber kita hari ini adalah Bu Ari Pratiwi. Bu Ari ini saya panggilnya Mbak sih sebenarnya, tapi biar Bu Ari apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa ya, saya panggil Ibu ya. Ini Emang Kak, ibu-ibu ya? ibu-ibu ya, tapi ini kakak kelas saya ternyata di SMA gitu, teman-teman sekalian. Oke, dan Bu Ari ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Psikologi ya di Universitas Brawijaya. Oke, without further ado, mungkin saya akan langsung berikan ke moderator kita hari ini, yaitu Kak Rizal, selaku Ketua Biro Humas dari DPD Pertuni Jawa Timur juga. Dan untuk Kak Rizal, apakah sudah ada di sana? Halo Kak Sudah, Rizal. Pak. Suara saya bisa terdengar ya. Mudah-mudahan nggak Oke, putus-putus ya. sip. Sudah. Oke. Selaku Baik. moderator yang akan memandu jalannya kegiatan talk show hari ini. Silakan Kak Rizal. Selamat menikmati teman-teman. Ya, baik, terima kasih. Saya mohon izin kepada teman-teman semuanya, termasuk para narasumber, saya belum bisa menggunakan kamera karena ini jaringannya agak kurang stabil ya. Kalau saya nyalakan kamera, tentunya ini ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Semoga masih dalam keadaan dan semangat selalu. Kita hari ini ditemani dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat berkompeten juga di bidang masing-masing ya. Eh, ya, untuk kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi yang pertama itu dari Kak Marsha selaku mahasiswa tunanetra Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Kak Marsha ini eh, mahasiswi asal Kabupaten Blitar. Nah, dia itu lulusan dari SLB mana Kak dulu Kak? Kak Marsha? SLB mana Kak? Saya dari SLB 1. Oh ya, nah
Oke, SMP Negeri 1. Nah, itu sempat apa namanya, kemarin sempat tanya-tanya tentang kuliah ya tahun kemarin. Iya. Dan kebetulan alhamdulillah keluarganya bisa mendukung sepenuhnya hingga sekarang. Nah, mungkin Kak Marsha silakan diceritakan gitu ya. Dari mulai Kak Marsha mendaftar kuliah, mungkin ada kekhawatiran ya secara Kak Marsha ini kan perempuan gitu ya. Biasanya kalau Iya, pasti. perempuan itu agak berat kali gitu ya untuk melepaskan anak Iya. putrinya gitu ya ke perantauan. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak Marsha yang tadinya ada keraguan tapi sekarang malah mendukung sepenuhnya gitu. Silakan Kak Marsha. Oke. Ya. Jadi sebelumnya dari orang tua saya itu em, kalau soal pendidikan selalu mendukung. Tetapi dulu tuh sebelum ya saya intinya pas SMA sudah mengutarakan keinginan saya untuk kuliah gitu kan ya. Tapi kendalanya tuh ini di sebelumnya orang tua saya tuh eh apa ya? Ya tipe orang yang tua yang cukup strike gitu. Jadi saya tuh nggak pernah dibiarin keluar sendiri gitu tanpa dianterin sama bapak atau sama ibu gitu. Jadi bahkan ketika teman-teman saya yang lain udah berani kayak menggunakan transportasi umum, Gojek, Grab itu saya masih belum diperbolehkan. Jadi waktu itu saya mengutarakan keinginan saya untuk kuliah dan mereka memang mendukung. Tapi di Blitar sendiri memang masih belum ada universitas yang menerima disabilitas. Sebenarnya sudah ada, tetapi belum untuk tunanetra itu masih kurang. Jadi pilihannya itu hanya ada di luar kota dan waktu itu opsi saya di antara Malang dan Surabaya. Nah, dari situ orang ya sempat terjadi keraguan-raguan gitu. Jadi ketika saya mengutarakan keinginan saya, mereka sempat bilang, ya lihat nanti aja dulu gitu. Karena waktu itu saya kalau nggak salah pas kelas 1 atau kelas 2 SMA gitu. Nah, setelah kelas 3 itu memang apa ya, setelah mereka juga nyari-nyari di Blitar ada nggak sih, bener nggak ada kah yang apa ya univ yang bisa menerima disabilitas dan memang masih belum ada. Jadi dari situ mereka ya sudah mulai ya sudah nggak apa-apa tapi di kalau bisa yang deket-deket aja gitu antara di Malang ya mereka sebenarnya lebih mengizinkan saya di Malang. Tapi waktu itu saya daftar di dua kampus yaitu di Malang dan di Surabaya dan saya keterimanya di Malang gitu. Nah, terus untuk apa ya dukungan dari mereka sih ya karena kan dulu kan saya masih apa ya nggak pernah dibiarin untuk keluar rumah sendiri gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali saya diizinkan keluar rumah itu ya dari pelatihan Pertuni itu terus em, saya dulu juga sempat ada event di Surabaya, ada acara di Surabaya dan itu tuh untuk pertama kalinya diizinkan untuk apa ya, keluar keluar rumah gitu, untuk apa namanya, kayak saya naik kereta, naik Grab sendiri gitu. Nah dari situ itu sih Kak. Dan setelah saya keterima di Malang, ya mau nggak mau mereka juga memberi saya kesempatan untuk mandiri kan. Tuh. Oke, baik. Jadi cukup ini ya, cukup apa namanya, perjuangan juga ya waktu itu ya, untuk meyakinkan keluarga Iya, ya dari. iya benar. Iya, baik. Tapi ngomong-ngomong nih Kak ya, apa alasan utama Kak Marsha untuk ya udah deh, apa-apa lah meskipun aku apa ya ada kekhawatiran gitu ya dari mama, dari papa gitu ya, tapi Iya, masih semangat tetap
mempunyai keinginan untuk terus melanjutkan pendidikan tinggi. Itu kira-kira apakah alasan utamanya gitu ya, meskipun di tengah-tengah keraguan Jadi, dari orang tua gitu. ya, jadi alasan saya itu memang saya ingin berkuliah, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu salah satunya karena ya saya ingin mandiri kan. Jadi nggak mungkin kan selamanya bergantung sama orang tua. Jadi ya itu salah satu alasan saya sih. Terus saya emang pengennya keluar dari apa ya, dari zona nyaman mungkin ya. Jadi kalau misalnya saya tetap kuliah di Blitar, terus masih bareng sama orang tua, jadi saya juga sempat mengutarakan hal itu. Kalau misalnya saya ini masih tetap di Blitar, kapan saya mandirinya gitu kan? Orang tua juga nggak setiap saat bisa menemani kita gitu. Dan untungnya orang tua saya juga bisa mengerti tentang hal itu. Oke, berarti mindsetnya sudah terbuka ya. Jadi saya pengen Iya, mandiri gitu ya. Kapan lagi gitu iya. kalau nggak dimulai dari Karena memang, sekarang gitu ya. iya, karena memang orang tua sendiri juga selalu menanamkan em, apa ya? Mereka itu mereka selalu bilang ke saya kan orang tua tuh nggak setiap saat bisa mendampingi kamu gitu. Jadi kamu harus mandiri. Nah, mulai dari situ saya juga apa ya? Ya berupaya untuk mandiri gitu. Baik, terima kasih Kak Marsha atas apa ya sharing-sharingnya gitu ya. Ya, Oke, kita beralih ke narasumber yang kedua. Nah ini ada Pak Heri. Jadi gini Pak Heri, eh, dulu waktu putra panjenengan itu akan memasuki perguruan tinggi, nah kira-kira nih Pak, ada nggak sih Pak kekhawatiran kekhawatiran gitu kayak nanti hidupnya gimana gitu, terus eh, ngerantaunya di mana, tempatnya di mana gitu. Dan apa kekhawatiran terbesar gitu waktu itu saat mengizinkan putranya untuk menempuh pendidikan tinggi. Silakan Pak Heri. Ya, selamat pagi teman-teman peserta semua ya. Ini kan temanya dukungan orang tua kepada anak ya. Jadi memang saya ini cerita dari awal ya, dari Rizal masih baru lahir, terus dinyatakan dokter tunanetra gitu. Akhirnya saya memutuskan bagaimana anak ini bisa paling tidak harus di atas saya. Kalau saya hanya lulusan SMP, SMA enggak selesai, minimal anak saya harus bisa SMA bahkan kuliah. Itu memang komitmen saya dari awal. Jadi waktu itu saya memperjuangkan Rizal ini dari mulai umur 3,5 tahun. Rizal itu sudah saya sekolahkan di YPAB. Waktu itu saya domisili di Malang, bekerja di Malang, dan saya harus mengorbankan pekerjaan saya untuk pindah ke Surabaya demi mendukung Rizal biar sekolah di SLB YPAB Surabaya yang notabene sekolahan saya dulu. Dan yang saya tahu, saya pikir ini standar pendidikan ya saya pikir ya. Ternyata pun Rizal di YPAB hanya berjalan 8 bulan karena pekerjaan. Saya akhirnya kembali lagi ke Malang dan Rizal mulai dari saat itu sudah berpindah-pindah sekolah. Rizal ini sudah kalau Jawa Timur sudah banyak yang mungkin yang punya arsip namanya Rizal itu banyak, termasuk di Ponorogo, di Aisyah Pak ya, yang di Hanukel nomor 40 kalau salah dulu, itu pernah, di Idata pernah, di Madiun, di Banjarsari itu juga pernah, ya, dan terakhir saya taruh di Jombang. Itu salah satu saya mendukung agar Rizal bisa melebihi saya. Dan syukur alhamdulillah di Jombang, Rizal SD, SMP, SMA, bahkan
Rizal ini berniat untuk kuliah tahun 2020 kan nggak salah ya, pas 19 atau 20 ya lupa. Pokoknya itu pas awal-awal COVID. Saya bilang kepada Rizal waktu itu, Rizal, Bapak ini sekarang nggak kerja. Waktu itu kan pijet memang sangat-sangat dibatasi. Mungkin kalau ada teman-teman di Malang mengalami ya, bagaimana pijet di Malang waktu awal-awal COVID yang kita harus buka tutup di harus dikenakan social distancing misalnya gitu ya. Ya apa wong mijet harus, akhirnya ya sudahlah Bapak, selama bisa Bapak akan dukung apapun, tapi kalau tidak bisa pun kamu jangan kecewa, masih ada tahun berikutnya untuk ikut kalau Bapak sudah bekerja normal kembali. Akhirnya dia cari sana sini, akhirnya dia ikut tes, kalau salah di UNER saya lupa, dari 500 peserta hanya 10 yang diambil waktu itu, dan salah satunya termasuk Rizal. Saya syukur, alhamdulillah, doa dan dukungan saya tidak sia-sia. Akhirnya dengan berbagai jalan Rizal bisa kuliah sampai sekarang, dan alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi saya, walaupun baru selesai kuliah di tahun kemarin ya, sudah tahun kemarin. Saya kira itu mungkin nanti kalau ada ditanyakan bisa, saya tidak seberapa bisa cerita masalah gitu. Saya pikir begitu Mas Rizal. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri ya atas sharing-sharingnya. Gitu ya. Jadi kekhawatiran terbesar itu, ya apa, tidak bisa, gimana ya nanti kalau misalnya aku nggak bisa menguliahkan itu gimana gitu ya Pak. Kekhawatiran terbesar itu ya Pak. Iya, kekhawatiran terbesar saya dulu dari awal saya sudah berkomitmen apapun caranya, apapun jalannya, Rizal harus lebih dari saya. Kalau saya hanya pertengahan SMA, Rizal harus kuliah. Itu yang jadi komitmen awal, dan ini pun sebetulnya juga dapat pertentangan waktu dia. Jadi saya dengan mamanya Rizal itu tidak sama. Kalau mamanya, ya mohon maaf, niatnya di pondok no gitu aja. Pokok pondok. Akhirnya dengan berbagai perjuangan, dengan berbagai drama dan lain-lain, akhirnya ya itulah saya ngotot dengan regala resiko yang saya tanggung. Akhirnya saya tetap saya sekolahkan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah saya perjuangkan itu, begitu Mas Yusuf. Baik. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih atas sharingnya. Oke, nanti ditahan dulu. Mungkin teman-teman peserta bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan saat nanti sesi tanya jawab berlangsung. Oke, untuk narasumber selanjutnya, Bu Ari. Wah, ini Bu Ari ini merupakan akademisi dari Universitas Brawijaya. Dia merupakan dosen psikologi ya, Bu. Nah, iya, Bu Ari, bagaimana sih Bu, jenengan sebagai psikolog keluarga itu apa cara-cara yang tepat gitu loh Bu untuk keluarga dalam mendukung atau memberikan kesempatan untuk anaknya, untuk keluarganya menempuh pendidikan tinggi begitu. Kira-kira ada tips-tips atau penjelasan dari jenengan, Bu, silakan. Matur nuwun, Mas Rizal. Jadi memang apa namanya, selain psikolog, kebetulan saya dengan Pak Tommy ini ketemunya di PSLD, Pusat Layanan Studi Disabilitas di UB. Jadi kami juga memberikan layanan kepada mahasiswa-mahasiswa disabilitas. Pada saat itu pertama kali kita punya mahasiswa disabilitas itu tahun 2012 gitu ya. Jadi selain belajar dari teorinya juga kita mengupayakan ada aplikasinya gitu ya. Bagaimana mendampingi teman-teman ini. Jadi memang terlihat sekali kalau tadi saya dengar ceritanya Pak Heri, ada Kak Marsha juga gitu. Ceritanya ini sangat orang tua yang sangat mendukung gitu ya. Dan kami memang selama
mendampingi teman-teman disabilitas ini juga memang dukungan orang tua itu yang sangat terlihat ya gitu. Dukungan ini macam-macam kan, memang dukungan itu macam-macam ya bentuknya gitu. Salah satunya misalnya dari segi finansial gitu ya, instrumen. Jadi hal-hal yang saya usahakan gimana caranya tadi Pak Heri untuk tetap membayar gitu ya sekolahnya gitu. Ada juga yang menyiapkan fasilitas-fasilitasnya gitu. Apa namanya, biar komputernya ini bisa, laptopnya yang dibawa itu bisa berbunyi gitu ya. Kemudian juga membekali teman-teman ini gitu. Jadi dukungan-dukungan emosional yang membekali teman-teman ini dengan, karena gini, karena memang situasinya itu kadang tidak mudah ya gitu. Dari SMA yang mungkin lebih, kalau teman-teman ini berasal dari SMA yang inklusi gitu ya, mungkin sudah lebih familiar gitu dengan situasi-situasi apa namanya, dengan berbagai macam teman gitu. Tapi ketika mungkin dari SLB ini biasanya tantangannya lebih besar gitu. Karena ketika di kuliah itu tidak semua, kalau itu makanya kami terus mempromosi advokasi gitu ya untuk dosen, untuk teman-teman mahasiswa yang lain, agar bisa apa namanya, berteman dengan baik gitu ya dengan teman-teman disabilitas, terutama dengan teman-teman tunanetra, karena agar apa namanya, bisa saling membantu lah gitu. Nah, eh, itu tadi karena masih belum familiar, jadi tantangannya itu agak lebih berat sedikit lah gitu ya. Kalau tidak ada pusat layanannya, tidak ada pendampingnya gitu, karena dosennya juga nggak paham. Dan dosen-dosen ini tidak semuanya bisa menerima kan gitu. Waktu awal-awal kami mendirikan itu juga berat sekali gitu. Mereka pada ini ngapain gitu ya, diri kayak gini gitu. Kita ngajar sekarang aja bebannya udah luar biasa, udah tambah lagi gitu-gitu kan. Tapi kan ini memang kami juga sediakan fasilitasnya ya dari kampus. Nah, dengan seperti ini kami juga mengajak orang tua bekerja sama. Nah, makanya ada dukungan orang tua ini dalam hal bekerja sama dengan institusi sebenarnya, mengadvokasi anaknya itu sendiri maupun mengadvokasi institusinya gitu. Sayangnya memang tidak selalu orang tua itu begitu. Kadang-kadang orang tua itu banyak juga yang ini nggak hanya di perguruan tinggi, tapi di yang perguruan apa, pendidikan sebelum-sebelumnya ya. Biasanya sekolah itu seperti bengkel gitu ya. Dimasukkan, pokoknya keluar beres. Nah, padahal kan teman-teman mahasiswa ini juga membutuhkan dukungan ya dari orang tua untuk tahu di kuliahnya ini seperti apa. Kadang-kadang itu orang tua yang apa namanya, tidak paham ininya, bebannya ketika kuliah. Nah, itu kadang-kadang apa sih kuliah, kuliah tuh apa bedanya sama sekolah biasa? Itu ya sama aja ya gitu itu. Padahal enggak ya, sebenarnya kuliah itu memang lebih, bebannya lebih berat gitu karena ya SKS-nya, terus ada tenggat waktunya, ngerjakan tugasnya, semuanya. Jadi orang tua ini juga diharapkan ada dukungan emosional gitu. Bahwa ketika mahasiswa ini kemudian down gitu ya, ternyata sulit ya ngerjain tugasnya, ternyata mungkin ada hambatan dari dosennya, ternyata tidak semua temannya mau bekerja sama, padahal itu tugas kelompok dan sebagainya. Nah, ini memang eh, setidaknya ada peran orang tua juga gitu. Yang berat adalah ketika kemudian nanti dirantau. Nah, saya nggak tahu nih Kak Marsha gitu ya, ketika dirantau gimana? Apakah orang tua juga tetap memantau gitu? Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa kan sebenarnya cuma mau cerita ya gitu. Ternyata ini tugasnya berat gini-gini. Tapi kalau mungkin tidak memahami betapa beratnya, mungkin ya akhirnya ya udah pokoknya harus bisa. Nah, padahal kan sebenarnya mungkin juga perlunya cerita itu biar orang tua, oh gitu ya, ternyata berat ya. Nah, iya kamu bisa kok. Ayo kita coba ini atau itu, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu misalnya gitu. Dan juga kalau tadi saya lihat luar biasa sekali gitu ya, Pak Heri tadi eh, menyiapkan itu sejak awal gitu ya. Jadi memang disekolahkannya ini sejak awal sehingga mungkin putranya tadi Mas siapa tadi ini memang sudah siap gitu untuk memasuki dunia kuliah. Banyak ketika kami mendampingi ini kasarnya tuh protol gitu ya. Apa namanya? Nggak sampai selesai. Kenapa? Karena ternyata dia tidak siap gitu untuk kuliah. Makanya ketika itu kami punya eh, semacam
apa ya namanya ini seleksi gitu. Seleksinya ini bukan bermaksud untuk me, apa me, mensegregasi ya, bukan bermaksud untuk tidak inklusif gitu, tapi justru itu salah satu cara agar kita bisa melihat gitu teman-teman yang memang siap kuliah, karena kuliah ini juga nggak sekedar masalah bisa lolos kuliahnya, tapi bagaimana bisa menjalani paling tidak 4 tahunnya ini loh, gitu. Kalau masalah lolosnya misalnya kita bilang, oh kasihan, kayak tadi Pak bilang, oh ini hanya karena kasihan gitu ya misalnya, atau hanya karena memenuhi undang-undang, semua akan bisa masuk. Tapi kan masalahnya tidak begitu. Masalahnya kan semua harus siap benar untuk kuliah. Nah, disitulah kemudian eh, kita coba bikin seleksinya biar teman-teman yang sudah siap ini untuk masuk. Kalau misalnya kurang-kurang dikit gitu ya, tapi kita tanya orang tuanya, kita wawancara orang tua juga. Bagaimana dukungannya? Kita bisa melihat ada orang tua yang mendukung, ada orang tua yang sama ya acuh ya yang datang justru bukan orang tuanya. Nah, ini kan kita lihat wah ini agak berat. Kalau misalnya orang tua itu ya acuh ya gitu sama anak-anaknya gitu. Sehingga yang kita cari adalah orang tua yang juga mendukung. Begitu kira-kira, Mas Rizal. Baik, baik begitu Bu. Terima kasih penyampaian yang sangat luar biasa dari Bu Ari gitu ya Bu. Jadi intinya orang tua itu juga perlu apa ya mendukung dengan berbagai aspek gitu ya, dari pemantauan, dari eh, memberikan kesempatan gitu ya Bu kepada putra putrinya untuk bisa menempuh pendidikan meskipun itu di perantauan, kemudian nanti di perantauan bisa dipantau gitu, gimana kamu tadi hari ini, gimana sama teman-temanmu gitu ya. Tapi gini Bu ya, tadi kan Bu Ari sempat menyebut kalau di SLB itu kadang-kadang kurang familiar gitu ya Bu ya. Nah, ya ini berdasarkan apa ya, kalau saya sharing-sharing pas lagi nongkrong-nongkrong gitu ya Bu, sambil minum kopi gitu ya Bu ya. Biasanya itu ngomong gitu mereka itu. Kadang-kadang orang tua aku itu di sekolahku aja nggak pernah memprioritaskan aku kayak gitu ya. Atau kalau nggak gitu saat nilai rapot, ada nilai rapot itu kayak ya udah gitu loh, nggak respect gitu loh. Terutama bagi tunanetra yang punya saudara awas di keluarga, awas atau non disabilitas di keluarganya, itu biasanya mereka mengeluh gitu ya, kalau ada perbedaan yang signifikan gitu ya dari perilaku orang tuanya gitu ya. Jadi mereka di kurang diperhatikan gitu ya dari segi pendidikannya, kita ditanyain tadi belajar apa, terus gak dikasih kepercayaan juga, terus pokoknya intinya kayak apa ya eliminasi secara halus gitu ya dari keluarga. Itu kira-kira nih Bu, apa sih Bu apa tips atau yang harus dilakukan oleh siswanya ini gitu Bu ya, untuk meyakinkan orang tuanya untuk memberikan bukti gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh siswanya gitu Bu kira-kira, karena ini sepertinya ada kawan-kawan juga yang baru pemula gitu Bu. Iya, iya, memang kadang-kadang ini ya orang tua itu kan merasa yang terbaik itu, maksudnya gini, orang tua berusaha memberikan yang terbaik, tapi ternyata anaknya merasa bukan itu yang terbaik. Nah, itu kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang orang tua sendiri juga belum tahu yang terbaik itu apa. Nah, jadi ada macam-macam juga sebenarnya. Atau orang tua sebenarnya juga ada yang ya udah segini-segini aja, nggak perlu yang terbaik lah gitu. Seadanya kamu sebisanya aja gitu, bukan apa yang bukan men-challenge gitu ya untuk anak ini eh, lebih gitu daripada yang sekarang tidak jalani gitu. Jadi ini model orang tua juga macam-macam. Tapi sebenarnya yang memang karena orang tua ini modelnya macam-macam, jadi memang kita juga harapkan anak itu sendiri memang punya, kalau memang punya keinginan yang kuat, nah itu sebaiknya memang dikomunikasikan ke orang tua. Aku tuh pengennya gini, ini ada seperti ini. Jadi ngomong sama orang tua juga nggak cuman sekedar aku pengen gitu, tapi mungkin teman-teman juga sudah punya eh, apa ya gambaran gitu, entah itu dari guru di SMA-nya atau dari ya tadi kalau Mas Rizal nongkrong-nongkrong gitu ya. Tadi kan ada ini terus ada teman-teman di Pertuni juga, mungkin ada yang bisa untuk memberikan wawasan juga.
Oh, kuliah itu di sini loh, kuliah itu di situ loh. Kalau di sini kuliah itu ada fasilitasnya apa aja. Kalau di sana itu ada kuliah tuh jurusannya apa aja. Sehingga teman-teman itu juga ketika maju kasarnya ini ya, mengajukan proposal gitu ya sama orang tua, itu juga sudah tahu mau apa. Aku tuh pengen kuliah di sini. Katanya di sini tuh ada fasilitas ini. Ini kalau kita bicara kuliah ya, kita ada fasilitas ini. Jadi bapak sama ibu nggak perlu khawatir. Terus di sana ada beasiswanya ini itu. Nah gitu. Jadi memang ketika kita ngajuin proposal itu kan bukan 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 lembar kosong ya, pasti udah ada tujuannya apa gitu ya. Kalau kita ngajukan itu tujuannya apa, pengennya gimana, tapi kita juga sudah tahu maunya apa. Nah kalau ditanya, aku tuh pengen kuliah, terus di mana? Ya nggak tahu, pokoknya pengen kuliah. Mumet juga orang tuanya kan, gitu. Aku pengen kuliah di mana di kampus ini. Oh iya, oke. Jurusannya apa? Nggak tahu lah. Mumet lagi. Terus, oh aku pengen kuliah, jurusannya udah tahu. Di sana ada fasilitasnya nggak? Enggak. Terus nanti gimana kalau kuliah? Ya nggak tahu. Ya pokoknya dijalani aja. Nggak bisa juga gitu. Karena kita harus tahu kan, kita kebutuhan kita itu apa. Maksudnya kita mengadvokasi diri sendiri juga. Kita tuh butuhnya ini. Kalau kuliah tuh butuhnya ini. Oh kira-kira kayak gini. Bisa nggak gitu? Eh, boleh nggak Pak Bu gitu. Kalau Bapak Ibu yakin, oh ada fasilitasnya kok. Oh ada beasiswanya kok. Kan ini masalah paling utama ya, beasiswa ini juga kayaknya di merata lah. Kalau orang tua boleh kuliah gratis itu pasti milihnya gratis kan gitu. Semua ini pasti semua orang tua gitu. Anak saya juga mau kuliah juga saya pasti milihnya gratis gitu. Tapi kan nggak bisa gitu kan gitu. Jadi kita mau lihat di kampus-kampus ini yang disediakan apa gitu. Ya saya nggak akan promosi UB ya gitu karena nanti kadang ini anu promosi UB enggak. Tapi se sebelum saya berangkat ya di UB ini juga memang ada beasiswa gitu ya, ada eh, apa namanya seleksinya sendiri gitu yang kemudian itu bisa meyakinkan orang tua. Gitu sih, Mas Rizal. Dan kalau misalnya teman-teman ini memang dekat dengan saudaranya, saudara awas ini, sebenarnya kan bisa juga, ini jangan dijadiin sebagai, nah saya nggak tahu ya, ini kan kondisional ya, ini kan case by case ya, maksudnya mungkin teman-teman memang ada yang begitu. Tapi secara umum misalnya teman-teman ini punya saudara awas gitu ya. Mungkin juga bisa gitu saudaranya ini yang diminta juga untuk menemani mengadvokasi orang tuanya gitu. Ini kayak gini, oh di kampusnya kakak itu udah ada kayak gini. Aku juga pengen kuliah di kampus kakak juga misalnya. Jadi ada, jadi saudara awas ini jangan dijadikan sebagai rival rival gitu yang benar-benar yang kita iri tapi lebih kepada kasarnya itu dimanfaatkan juga gitu pengetahuan saudara kita atau mungkin kalau saudara kita ini lebih dekat sama orang tua ya coba lah Kak tolong aku ini juga pengen kuliah gini-gini gitu loh yang apa namanya mungkin bisa dilakukan gitu sih semoga ada ini ya kalau Ya, mungkin kasusnya beda lagi nanti mungkin kita bisa ngobrolin lagi. siap, siap, siap. Baik, terima kasih Bu Ari. Ini semoga video saya bisa nyala ya, aman ya. Gitu. Ini saya coba untuk menyalakan kamera. Karena saya juga nggak biasa. Orang ngomong nggak ada kameranya. Oke, Bu Ari. Jadi ininya diperlukan keaktifan gitu ya Bu dari anaknya sendiri itu untuk mencari-cari jati dirinya di masa depan. Jadi aku tuh mau kuliah di sini loh, gini. Terus jurusannya apa? Terus univnya ramah enggak sama disabilitas minimal minimal terjangkau enggak gitu-gitu. Jadi ininya diperlukan keaktifan gitu ya dari siswanya. Oke, terima kasih. Ini sangat luar biasa pemaparan dari ketiga narasumber. Mohon maaf Bu dan teman-teman semuanya. Batuk ini tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan peserta. Silakan langsung angkat tangan saja. Kemudian nanti menyebutkan nama dan juga asal daerah atau organisasi. Baru pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan disampaikan. Silakan.
Iya, Mas Ini ada yang Teguh. bertanya. Iya, Mas Teguh, sebentar. Mas Teguh bisa membuka mic-nya, Mas Teguh. Silakan. Nah, ini Halo, silakan, Mas. Assalamualaikum. Apakah Wah, suara saya sudah terdengar? sudah. Silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan ceritanya gitu. Langsung saja, Mas. Saya mau tanya kepada siapapun ya, semua narasumber. Saya ini kan juga ingin kuliah di perantauan ya, teman-teman ya. Salah satunya di Bandung. Kalau teman-teman pernah dengar Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, itu kan saya kan tertarik sekali kuliah di sana. Tapi Iya, mantap. yang jadi masalah itu saya sampai sekarang tidak diperbolehkan sama orang tua saya. Padahal di sana itu ada beasiswa, meskipun beasiswa semester gitu kan. Nah, tapi yang saya tanyakan itu cara meyakinkan atau mengatasi orang tua yang kepala itu melarang saya untuk kuliah di sana. Karena alasannya beliau tuh selalu mengatakan saya belum bisa mandiri, sedangkan saya nggak dikasih kesempatan untuk keluar ke sana sendiri gitu. Makasih. Oke, terima kasih Mas Teguh ya. Menarik sekali. Ini kayaknya calon-calon sosiolog ini ya, kesejahteraan sosial ini. Oke, mungkin bisa dari siapa dulu ini? Monggo silakan Bu Ari atau Pak Heri atau Mbak Marsha yang sudah berhasil meyakinkan orang tuanya. Silakan siapa dulu? Iya, Oke, selamat pagi. Oh, monggo Bu Ari dulu, enggak apa-apa. monggo, enggak apa-apa Pak, monggo. Kalau Bapak kan Oh ya, sudah, ya sudah aplikasi ya Pak, monggo. Sudah iya pengalaman. Ibu, maaf. Ya. Begini Mas Teguh ya, semua orang tua itu kan pada dasarnya sayang pada anaknya ya. Jadi harapannya jangan sampai anaknya tuh kesusahan di dalam perantauan. Nah, ini kebetulan mungkin saya sini kan tunanetra, jadi saya tahu kebutuhan anak tunanetra. Jadi saya bisa menerapkan apa yang saya mampu atau yang saya bisa itu saya terapkan ke anak saya. Nah, ini jadi sebelum karena mungkin Mas Teguh bapak ibunya non disabilitas mungkin ya. Jadi bagaimana tentu rasa khawatir ini sangat tinggi, apalagi mohon maaf saya nggak enak omongannya ya, melihat kemampuan Mas Teguh yang tidak meyakinkan, gampang begitu ya. Nah, solusinya kalau saya Mas Teguh harus bisa menunjukkan kemampuan bahwa saya bisa kok dirantau, saya bisa kok mandiri, saya bisa kok melakukan ini itu yang berhubungan dengan kebutuhan nanti ketika sampean dirantau. Nah, ketika orang tua tahu bahwa Anda bisa, pasti dia akan yakin legowo. Jadi dia, oh berarti anakku iso ya wis nek ngono nggak popo. Akan seperti itu, Mas Teguh. Jadi intinya yakinkan dulu orang tua bahwa sampean bisa dengan menunjukkan apa ya, bukti, tidak hanya omongan. Kalau omongan tok mungkin orang tua tidak percaya. Saya aja bisa ngomong ini iso. Saya tidak percaya sebelum dia menunjukkan buktinya. Saya pikir itu ya, Mas Teguh. Mungkin disambung dengan Bu siapa lah Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Ya, monggo Bu Ari kalau ingin menambahkan. Ya, betul ya. Itu saya sepakat dengan Pak Heri tadi soal itu. Saya juga mau ngomong gitu sebenarnya. Betul. Tapi memang itu yang perlu di ini ya dari teman-teman sendiri ini memang makanya tadi di awal juga saya ceritanya ya teman-teman juga harus tahu kemana. Ini kayaknya kalau Mas Teguh sudah tahu ya mau kemana, seperti apa itu sudah tahu. Em, Mungkin yang perlu di ini lagi bisa dengan nggak tahu nih situasinya Mas Teguh ini sudah lulus SMA atau masih SMA atau gimana? Gap year atau gimana? Udah lulus 2018 malahan, Mas. Mbak. Oh, 2018. Iya, jadi nanti memang perlu kalau misalnya diperlukan ada orang lain juga yang memberikan info ke orang tua gitu.
Mas Teguh, misalnya dari guru, oh iya di sini ada, atau Mas Teguh sendiri juga tunjukkan seperti apa di sananya gitu. Dan eh, kalau perlu memang ini ya, apa namanya, tur ke kampusnya gitu loh. Ini kayak gini, kayak gini. Karena kan kadang-kadang udah pernah lihat kampusnya belum? Maksudnya ke sana, ke kampusnya sudah apa belum? Belum, baru ngecek situsnya. Nah, karena gini, kadang-kadang itu kampusnya itu kita kan nggak tahu ya. Karena kalau di Bandung itu setahu saya kan memang agak ruwet gitu kotanya dan apa namanya kampusnya. Saya juga nggak tahu ini di mana. Saya juga baru dengar. Mungkin kan bisa dicek soal itu karena eh, pergi ke kota baru itu juga bukan hal mudah gitu ya. Tapi bisa gitu. Jadi mesti dicek dulu. Kira-kira aksesibilitasnya gimana misalnya. Kemudian kampusnya ini sendiri terletak di mana? Karena kadang-kadang ada kampus di Bandung ini yang ini loh agak jauh dari eh, apa namanya? Jauh dari angkutan gitu loh, jauh dari apa namanya ya? Akses umum gitu loh. Jadi Transportasi. ini agak sulit. Dan ini ya jadi itu mesti dicek juga sehingga memang benar-benar yakin gitu bahwa bisa, bukan hanya soal karena pengen ke sana gitu ya, tapi benar-benar kampusnya ini aksesibel nggak? Atau kalau misalnya nggak ada kampus ini, mungkin kampus yang lain, gitu misalnya, yang lebih aksesibel, gitu. Gitu sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Teguh ya. Semoga ini bisa memantapkan ya, mungkin mungkin siapa tahu setelah ini gitu ya, setelah webinar ini terus langsung ngomong ke ayah bunda gitu ya. Ayo tur ke Politeknik Kesejahteraan Sosial ya. Siapa Iya. tahu bisanya. Oke Mas Teguh, mudah-mudahan bisa membantu. Sudah menjawab ya Mas G? Oke, makasih semuanya. Baik. Silakan yang lain. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mumpung ada pakar-pakarnya ini yang sudah berpengalaman. Silakan, barangkali kalau ada yang masih kebingungan untuk angkat tangan bisa langsung mikrofonnya juga nggak apa-apa. Karena memang tampilannya agak gitu. Silakan. Saya mau tanya, Jadi silakan Pak Tommy. mungkin untuk Kak Marsha ya, tantangannya apa aja sih yang dihadapi selama masa perkuliahan, dan kira-kira dukungan keluarga seperti apa yang bisa apa ya, bisa membantu untuk mengatasinya gitu. Mungkin bisa jadi dari fasilitas yang disediakan oleh orang tua gitu ya, misalnya finansial ya, secara finansial, atau mungkin teknologi bantu atau apapun gitu. Tapi mungkin inti pertanyaan lebih ke itu sih, tantangan apa sih yang dihadapi selama studi gitu ya, dan dukungan keluarga seperti apa yang bisa membantu untuk mengatasi tantangan tersebut itu. Makasih. Ya, silakan Kak Marsha, bisa dijawab pertanyaannya, bisa dipaparkan juga pengalamannya dulu. Silakan.
Halo? Aman, Marsha, lanjut. Ya, sudah terdengar suaranya. Apakah Sudah, aman kan? sudah terdengar ya, Marsha. Ya. Tadi untuk tantangan ya, dan dukungan orang. Sebenarnya ya pastinya tantangan itu ada. Karena kan background saya dari SLB ya. Terus masuk ke perkuliahan itu pastinya banyak banyak tantangan, banyak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan untuk dukungan orang tua sih lebih ke, karena dulu tuh saya awal-awal kuliah masih kaget kan sama kok gini, kok berat banget rasanya gitu, tugasnya kok sebanyak ini. Terus juga pasti ada ketakutan tersendiri ke apa dari saya sendiri, kayak takut nggak bisa, terus nanti gimana kalau misalnya saya nggak bisa mengikuti ini. Nah, itu saya selalu cerita ke orang tua gitu. Dan apa, kalau dari mereka sih pasti selalu ya apa ya, memberikan dukungan moral sih gitu. Jadi mereka tuh, kamu nggak kamu berusaha, apa ya, kata-katanya mereka tuh nggak usah, apa ya, nggak perlu jadi, maksudnya kamu tuh berusahalah semampu kamu gitu. Kalau emang kemampuan kamu segitu, yang penting kamu udah maksimal gitu, nggak usah yang ngebandingin kayak teman-teman yang lain atau kayak gimana gitu. Itu sih. Ya, baik, terima kasih Kak Marsha. Nah, ini Ya. pertanyaan yang sangat membantu ya untuk teman-teman. Ini kayaknya banyak camatan ini akan kabur. Tapi mudah-mudahan itu bisa diterapkan oleh kawan-kawan sama apa yang akan berkuliah tahun ini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, sambil menunggu kawan-kawan peserta menyiapkan pertanyaan, ya. Saya izin bertanya ke Ibu Ari, ya, Bu. Bu Ari, kira-kira nih Bu, kalau keluarga masih saja tidak mendukung, gitu, ya baik itu tidak kasih kesempatan atau tidak kasih kepercayaan atau kayak diremehkan gitu ya, apa sih kamu ini ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, udah di rumah aja lah, kamu tuh nggak bisa lihat gitu ya. Nah, kira-kira apa konsekuensi psikologi Bu kalau misalnya dukungan keluarga itu minim? Iya, iya. Em, saya tuh mau bilang gini tuh ya, nanti dikiranya malah menurunkan motivasi. Tapi sebenarnya gini sih, Mas Irsa, kuliah itu kan bukan satu-satunya jalan ya, gitu. Sekarang ini, terutama setelah COVID, itu banyak sekali yang online gitu. Bahkan kuliah di kampus di luar negeri pun itu juga banyak yang online gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman ini udah mentok sekali, nanya orang tua nggak bisa, udah berkali-kali meyakinkan nggak bisa, sehingga waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu gitu ya, mungkin juga bisa ambil yang online gitu sebenarnya, gitu. Bisa ambil yang online, bisa ambil yang apa namanya, terbuka, universitas terbuka gitu. Kemudian juga banyak sekali sumber-sumber juga yang bisa kita apa namanya, bisa kita cari gitu sebenarnya gitu sekarang ini. Jadi kuliah ini juga sebenarnya iya, dia akan lebih baik kalau kita kuliah. Tapi tidak semua pun bisa kuliah sebenarnya kan gitu ya. Jadi kita ya sama aja, semua orang ini ya ada yang bisa kuliah, ada yang enggak, ada yang mampu kuliah, ada yang enggak gitu. Sehingga jangan patah semangat, maksud saya gitu. Ilmu itu bisa ada di mana saja dan ilmu bisa dicari dari mana saja. Kalau toh bukan dari bangku kuliah ya itu tadi bisa online, bisa universitas terbuka, bisa apa namanya, dari teman-teman juga ya, teman-teman kita juga. Maksudnya bagaimana kita mencari teman yang bisa mengayakan pikiran kita kayak gitu. Nah, kalau toh misalnya kita berusaha tapi tidak bisa, mungkin ada pihak-pihak lain yang lebih dipercaya oleh orang tua kita sebenarnya, gitu.
Misalnya, oh Pak De Bude yang mendukung kita, tapi orang tua enggak. Ya, minta tolong Pak De Bude untuk ngomong sama orang tua kita misalnya. Atau ada guru yang lebih bisa meyakinkan, ya coba kita nanya, apa minta tolong guru gitu. Nah, kalau kemudian sampai di pas kuliah tidak didukung, nah ini yang agak berat gitu soalnya Mas Rizal. Karena kalau tidak didukung ini kan ada juga orang tua yang gini, bayar uang kuliah gitu ya. Itu aja kemudian selalu kayak apa kasalnya itu ngesuh gitu ya. Ngapa yang bayar-bayar terus gitu atau oh swaya bayar maneh gitu kan. Baru sih tak kasih uang terus bayar meneh. Apalagi kalau kuliah di luar kota itu pasti ada biaya tinggal, makan, belum lagi tugas yang harus di-print lah, yang harus dikerjakan proyeknya lah, yang itu memang kuliah itu tidak murah gitu. Itu pahit-pahit memang. Pahit-pahitnya hidup itu ya itu pasti kuliah itu tidak murah. Cuman kan nah itu jadi kesiapan orang tua itu juga bukan hanya soal siap ya udah pengen anaknya kuliah, tapi siap itunya juga. Dan anak ini juga bukan hanya siap pengen kuliahnya aja, tapi juga harus siap dengan tadi Kak Marsha bilang tugasnya banyak. Ternyata itu apa namanya stres juga gitu ya. Itu memang pahit-pahitnya kuliah. Jadi kadang-kadang kita itu pengen sesuatu karena lihat orang lain oh bagusnya gitu ya, oh kayaknya enak gitu. Tapi begitu dijalani, waduh gitu baru 1 semester udah nggak sanggup misalnya gitu. Nah kemudian putus di tengah jalan. Nah, itu yang perlu juga jadi pertimbangan teman-teman dan juga apa namanya eh apa namanya dari teman-teman ini juga memang beneran pengen kuliah ya jalani gitu, selesaikan apa yang dimulai gitu. Nah, ini yang tidak semua juga punya apa tuh motivasi itu gitu loh, Mas Rizal. Nah, ini yang berat ya gitu. Kadang-kadang anak itu lah ngelihat anak lain pengen ya, tapi apakah ia sanggup terus kalau di tengah jalan ternyata apa namanya teman-teman yang kuliah ini ternyata ada kendala itu biasanya ya sebisa mungkin mencari dukungan itu bukan hanya dari orang tua tapi juga dari dosennya. Kita bisa mengadvokasi diri sendiri, ini saya begini Bu kesulitannya ini, eh, bagaimana apakah tugasnya ini bisa disesuaikan misalnya atau ngomong ke pusat layanan untuk bisa mengadvokasi ke dosennya gitu ya. Karena kalau dulu saya di pusat layanan juga kita berusaha kalau ada mahasiswa skripsi terutama, ini skripsi ini agak berat. Kalau skripsi itu kan individual sekali dan prosesnya lama, teman-teman. Kalau misalnya kuliah ini kan ya kuliah tugas gitu ya. Tapi kalau skripsi ini kan prosesnya lama. Nah, ini yang agak lumayan gitu ya. Nah, ini kita juga harus ini dosennya gitu. Ini karena seperti ini bagaimana caranya? Apakah dia defense-nya oral aja gitu ya, misalnya apa namanya presentasinya oral aja tanpa PowerPoint atau gimana. Jadi ya itu juga perlu perlu apa namanya perlu dukungan juga gitu. Nah, jadi orang tua ini ya memang nggak cuman di awal tapi benar-benar dikawal prosesnya untuk sehingga orang tua tahu oh prosesnya ini kalau anaknya kesulitan harus kemana. Bahkan di kami juga ada konselingnya, konseling buat teman-teman eh, yang mengalami kendala gitu ya di kuliah itu semua boleh mengakses untuk konseling gitu. Seperti itu Baik, kira-kira. Semoga menjawab. baik. Ya, terima kasih Bu Ari. Ini sangat eh, kompleks sekali ternyata ya. Jadi eh, ya itulah yang harus disiapkan oleh kawan-kawan Camaba ya untuk meyakinkan keluarga gitu ya. Dan juga Pak Heri serta ya silakan Suaranya kalau hilang, masih ada. Mas. Sebentar. Iya, Ini boleh sudah saya tambahkan, Mas Rizal? silakan Halo? silakan. Iya, untuk Mas, siapa itu? Mas, kok lupa saya? Mas Teguh ya? Kok Mas Teguh yang kedua dia? Oh, Mas Rizal sendiri kan ya? Seandainya orang tua tidak mengizinkan, tetap ngotot tidak mengizinkan, kan begitu ya? Intinya kan begitu. Eh, Teman-teman ini kan punya organisasi ya. Ini kan Pertuni ada. Kan ada di Pertuni itu juga ada teman-teman yang sudah pernah kuliah
bahkan masih dalam masa kuliah. Saran saya, ajak mereka ini ke sana, ke rumah, main, kenalkan pada orang tua, agar mereka ini bisa menceritakan dan meyakinkan orang tua, bahwa anak tunanetra ini bisa kuliah ternyata ya. Ini buktinya ada yang sudah selesai kuliah, ada yang masih kuliah. Saya yakin semua orang tua itu pasti mempunyai keinginan ya, artinya bisa yang terbaik, saya pikir gitu ya. Cuman kadang-kadang orang tua itu ragu dengan kemampuan anak gitu loh. Karena seperti itu. Jadi tolong Mas siapa tuh yang ini hadirkan, ajak main orang-orang yang sudah pernah kuliah atau masih dalam tahap kuliah ke rumah, main santai aja, enggak jadi motor itu koncoku. Jangan seperti itu juga. Malah tidak meyakinkan. Biarkan main santai aja, relax aja, main biasa. Pernah kuliah gini. Orang tua kan tahu, terbuka hatinya. Berarti arah-arah iso kuliah ternyata ya. Nek arah-arah iso kenapa anakku tidak? Karena kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua mungkin dari organisasi sendiri, saya berharap Pertuni ini juga ada prakuliah istilahnya ya. Jadi pelatihan atau apapun yang mempersiapkan teman-teman ini bisa kuliah, termasuk meyakinkan orang tuanya. Begitu saya pikir ya. Mohon maaf ya kalau saya terlalu jauh. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih kembali Pak Heri atas masukannya. Ya, Bagus jadi banget ya. Bagus banget Pak Heri. Betul sekali, betul Pak Heri. iya, oke. Apa namanya sebenarnya untuk apa ya bentuk konkret dari sebenarnya Pak Heri tadi ya terkait adanya pelatihan ini kegiatan hari ini juga salah satu ya upaya bagi kami untuk mengenalkan atau mensosialisasikan atau memberikan fasilitas kepada teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini kegiatan ini berseris ya. Perlu Bapak Ibu ketahui jika teman-teman yang mungkin baru bergabung di seri ini kegiatan ini sebenarnya sudah lama dari 2020, namun karena satu dan lain hal sehingga vakum. Ya baru mulai itu di 2025 ini untuk yang seriesnya. Tapi untuk sosialisasi per tahun itu ada dari kemarin kita bersama kawan-kawan UB ya kalau nggak salah teman saya lupa, dan juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu 2020. Ya. Kalau 2024 kemarin dari UNER, kita menggandeng UNER sebagai narasumber kemarin. Nah untuk tahun ini kita fokus ke tunanetra ayu kuliah itu kita melanjutkan program yang dimiliki oleh Biro Pemuda Pelajar dan Mahasiswa, dan harapannya dari program ini teman-teman mendapatkan fasilitas yang memadai gitu lah, untuk persiapan menuju ke perguruan tinggi begitu ya. Jadi ini sekalian ini ya ini rencananya mau tak sampaikan di akhir, tapi karena sudah di spill oleh Pak Heri, jadi saya sampaikan sekarang saja. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah mendaftar di seri 5 ini, jangan keluar dari grup Ayo Kuliah, karena di Ayo Kuliah itu segala informasi terkait perguruan tinggi dan juga kegiatan-kegiatan kami yang berhubungan dengan Ayo Kuliah insya Allah akan kami share di situ, dan ini insya Allah akan berkelanjutan gitu ya. Begitu Pak Heri dan juga teman-teman. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain dari teman-teman peserta, mungkin bisa di closing statement ya dari ketiga narasumber. Mungkin dari Kak Marsha dulu, silakan Kak Marsha, apa kira-kira pesan dan harapannya untuk teman-teman calon-calon mahasiswa ini itu untuk meyakinkan keluarganya agar mendukung ya menempuh pendidikan tinggi. Kasih motivasi Kak Marsha. Halo Kak Marsha.
masih ada kendala kah? Oke, baik, kalau masih ada kendala sambil menunggu kamar saya, silahkan Bu Ari mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya, Bu, agar teman-teman mempunyai kemantapan keyakinan penuh gitu ya untuk berjuang untuk keluarganya agar mendukungnya untuk berkuliah gitu. Silakan Bu Ari. Iya, teman-teman tetap semangat gitu ya untuk apa namanya berusaha kuliah. Dan kalau misalnya orang tua ini masih belum belum apa namanya belum percaya, buatlah mereka percaya gitu. Kayak tadi Pak Heri juga bilang bahwa memang teman-teman itu bisa dan bekali diri gitu. Bekali diri bukan hanya soal pengen kuliahnya secara general gitu, tapi memang jurusan yang dimau, kotanya seperti apa, kemudian juga apa namanya aksesnya seperti apa, fasilitasnya apa saja yang bisa kita punya, kemudian juga banyak hal ya itu yang perlu memang disiapkan dan jurusannya pengen apa, karena nanti kuliah ini juga bukan hanya soal gini apa namanya pengen, tapi jurusannya itu juga bayangin aja kalau 4 tahun kita kuliah dengan jurusan yang kita nggak suka itu tersiksa banget gitu ya. Makanya kita harus juga tahu jurusan yang memang benar kita inginkan gitu agar kita juga menjalaninya happy dan juga menjalaninya itu bisa lebih lancar. Dan semoga teman-teman berhasil meyakinkan Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu yang ada di sini juga semoga terus mendukung putra-putrinya agar bisa menyelesaikan kuliah, agar bisa kuliah dan menyelesaikannya dengan baik. Dan juga mungkin sedikit aja ya gitu bahwa ini seperti inspirasinya kayak Pak Tommy ini kan ini sangat terus gitu nggak cuman kita pendidikan tuh nggak cuman bisa di S1 tapi juga S2 S3 dan itu kesempatannya lebih luas lagi karena em, mungkin nggak hanya di Indonesia gitu itu mungkin yang sedikit apa namanya kita ini ya nggak cuma di Indonesia, tapi ada kesempatan-kesempatan di luar juga loh gitu. Bahwa nggak cuma ada Indonesia, tapi kesempatan di luar ini yang bisa teman-teman akses nantinya. Tapi memang selesaikan dulu yang di Indonesianya gitu ya, di S1-nya selesaikan dulu, baru kemudian nanti bisa ke jenjang-jenjang selanjutnya. Jadi tetap semangat bahwa jalan ini masih panjang dan semoga teman-teman bisa mencapai apa yang diinginkan dan yang terbaik. Gitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Fika, semoga ini dapat memotivasi teman-teman peserta ya agar bisa ya meyakinkan mama papa ayah bundanya untuk memberikan kesempatan dan dukungan dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Ya betul, yang S3 S2 juga banyak peluang dan kesempatan juga gitu ya. Oke Mbak Marsha, apakah sudah bisa menyalakan mikrofonnya? Bagaimana? Apa sudah terdengar? Sudah, silakan Mbak Marsha. eh Ya, untuk closing statement, ya intinya kurang lebih sama ya yang ingin saya sampaikan. eh Tadi telah disampaikan Ibu Ari, dan mungkin saya hanya ingin menambahkan untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba gitu kan, karena di sini banyak yang ragu atau masih kayak mungkin ada yang ragu apakah bisa apa enggak gitu. Apalagi kalau misalnya kuliah jauh dari orang tua, di rantau gitu. Tapi ya jangan ragu untuk mencoba, em, karena kita nggak selamanya bisa apa ya, nggak selamanya orang tua itu bisa membantu kita dan orang tua nggak selamanya bisa bersama kita. Jadi kita harus bisa intinya mandiri lah. Dan untuk teman-teman yang masih berjuang meyakinkan orang tua, jangan patah semangat gitu. Buktikan kalau emang kalian itu bisa gitu. Itu sih. Mungkin cukup segitu dari aku. Oke, Marsha, ini semoga tambah dapat suntikan tambahan ya, gitu ya. Bagi teman-teman termotivasi agar memperjuangkan masa depannya sendiri gitu ya.
Baik, selanjutnya closing statement dari Pak Heri. Pak, silahkan diberikan closing statement kepada teman-teman peserta ini agar semakin lengkap gitu. Oke, selamat pagi. Mau didengar ya ini? Terdengar. Halo? Oke. Iya, untuk teman-teman mungkin anak-anak saya ya, yang mau kuliah terus berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya bangun pertemanan. Jadi kita tunanetra bangun pertemanan dengan tunanetra ataupun non tunanetra. Kalau di tunanetra kan sudah ada organisasi yang menaungi. Bergabunglah di situ. Banyak hal yang kita dapat dan kita mungkin bisa minta bantu dari organisasi itu. Jadi yang ketiga, buktikan. Jadi jangan hanya mengharapkan, jangan hanya memberi janji, memberi berita. Buktikan kalau saya bisa, agar orang tua yakin dan percaya bahwa anak ini bisa, Anda bisa maksudnya. Kalau orang tua yakin bahwa Anda bisa, saya yakin orang tua pasti 1000% mengizinkan. Saya pikir itu, dan saya mohon maaf untuk semuanya, mungkin bahasa saya kurang baik ya. Saya maklum, bukan orang kuliah. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas closing statement-nya. Ya, mohon maaf ya kalau agak kondusif. Baik, dengan demikian maka sesi talk show telah berakhir. Kembali saya menyampaikan kepada teman-teman peserta agar tidak meninggalkan grup Ayo Kuliah 2025 karena kegiatan ini akan terus berkelanjutan dan berseris ya. Nanti akan membahas tema-tema yang relevan gitulah dengan teman-teman gitu, seputar teknologi mungkin atau nanti komunikasi, strategi komunikasi dengan masyarakat dan kayak gitu. Karena kuliah itu juga dunia yang luas ya. Jadi kita masuk ke kampus itu kita sama halnya dengan masuk dunia yang luas gitu ya. Kita akan banyak berinteraksi dengan masyarakat umum, dengan siapapun. Nah itu ada tips-tips khususnya atau gimana? Nah, itu nanti silahkan menunggu informasi dari teman-teman Biro PPM atau Pemuda Pelajar dan Mahasiswa. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf apabila selama saya memimpin diskusi ini ada banyak salah dan kurangnya. Kembali ke MC, silakan. Baik, terima kasih Kak Rizal, dan juga tak lupa terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa dengan berbagai pengalaman dan juga wawasan yang mereka miliki dan berikan kepada kita semua dari awal tadi sampai dengan akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini dapat menjadi wawasan betapa pentingnya peran keluarga dalam mendukung kita untuk menempuh pendidikan tinggi. Akhirnya telah sampai kita di penghujung kegiatan hari ini, dan jangan lupa rekan-rekan bisa nantikan kembali Tunanetra Ayo Kuliah yang seri berikutnya. Kita akan terus hadir dengan berbagai tema yang mungkin menarik untuk kita bahas bersama-sama. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah antusias mengikuti kegiatan hari ini. Semoga seri berikutnya pun tetap antusias untuk mengikuti kembali. Dan jangan lupa untuk ajak kawan-kawan tunanetra di luar sana yang belum bergabung di seri hari ini, karena informasi yang selanjutnya mungkin akan lebih menarik lagi. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf mungkin selama memandu acara hari ini tadi juga terdapat kendala sinyal sehingga tidak bisa optimal. Saya
akhiri kegiatan hari ini dengan kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di seri berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.